Jaboa Ape. Hai Pa, lagi apa? Kok kelihatan lagi termenung gitu? Memangnya lagi pikir apa? Ini Papa baru baca di media sosial. Seorang public figure bilang, menurut pendapat dia Tuhan itu adalah pribadi yang pasif, yang diam, nggak lakukan apa-apa untuk menolong. Jadi waktu seseorang berusaha untuk menjadi lebih baik lalu berhasil, semua itu karena usahanya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Mendengar pendapat orang ini, hati dan pikiran Papa jadi campur aduk. Campur aduk gimana maksudnya, Pa? Di satu sisi, Papa ngerti apa yang dia maksud. Dan bisa jadi pendapat orang ini mewakili isi hati sebagian orang di seluruh dunia. Kenyataan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat dipegang menjadi suatu hambatan bagi kita untuk mengenal dan memahami Tuhan. Banyak orang bertanya seperti apa Tuhan itu, sebaik apa Tuhan pada manusia, dan sejauh mana keterlibatannya dalam hidup manusia. Apalagi anak-anak yang memiliki ayah yang buruk dalam menjalankan perannya. Tingkat kesulitan untuk memahami Tuhan akan semakin tinggi. Karena itu, tidak heran banyak orang berpikir Tuhan itu pasif, Tuhan diam, dan tidak peduli pada manusia. Dan di sisi lain, Papa jadi ingat cerita tentang seorang anak yang sedang bermain di pantai dengan ember kecilnya. Anak ini bolak-balik mengambil air laut untuk mengisi ember kecilnya yang ditaruh di pasir. Setelah beberapa waktu, anak ini mulai lelah dan kesal. Seseorang datang dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Anak ini menjawab dia sedang memindahkan air laut ke embernya. Tapi air laut tetap banyak dan tidak kering. Sebenarnya banyak di antara kita seperti anak itu, berusaha memahami Tuhan yang lebih luas dari samudra dengan otak kita yang seperti ember kecil. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan dengan pikiran kita. Kita hanya bisa memahami Tuhan dengan hati. Itu betul, Pa. Mama jadi ingat kisah suami istri yang mengalami banyak penderitaan sejak masa kecilnya. Suatu kali, ketika mereka dalam perjalanan ke suatu tempat, mereka berhenti di tepi jalan untuk melihat matahari terbenam. Cahaya matahari yang indah dan sinar matahari yang hangat di sore itu begitu mengagumkan. Sambil menatap keindahan matahari terbenam, istrinya berkata pada suaminya, "Tuhan yang menciptakan matahari, bumi dan segala isinya, pasti Tuhan yang baik. Mari kita mencari Tuhan yang baik itu." Dan itu menjadi awal perjalanan mereka mencari dan bertemu Tuhan yang menciptakan kehidupan. Kita hanya dapat memahami Tuhan dengan hati kita. Saat keadaan menjadi sulit dan doa-doa belum dijawab, saat banyak pertanyaan belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak ada atau Tuhan diam. Otak kita tidak dapat memahami apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia yang tidak terlihat untuk mendatangkan jawaban doa bagi kita. Dengan terus percaya, hidup benar, dan tetap lakukan yang baik, pada saatnya jawaban dan pemahaman akan datang seiring dengan kedewasaan kita. Itu bener, Ma. Papa setuju banget. Kita tak dapat memahami Tuhan karena kita hidup di dunia yang berbeda. Tuhan ada di alam roh. Kita hidup di dunia fisik. Saat keadaan
jawaban doa belum datang. Bukan berarti Tuhan tak ada, bukan berarti Tuhan diam. Kita tak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan di dunia yang tak terlihat untuk menjawab doa kita. Tetap percaya dan hidup benar, tetap lakukan yang baik. Jawaban dan pemahaman akan datang seiring dengan kedewasaan kita. Kita tak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan di dunia yang tak terlihat untuk menjawab doa kita. Tetap percaya dan hidup benar, tetap lakukan yang baik. Jawaban dan pemahaman akan datang seiring dengan kedewasaan kita.